Oke YouTube, jadi ini adalah preview Manchester United versus Granada. Di mana ini adalah pertemuan kedua setelah di first leg United menang 0-2 dari Granada gitu kan. Dan ini adalah MU akan main di Old Trafford, dan ketika video ini aku bikin oleh belum press conference tentang siapa aja yang available, jadi aku bikin berdasarkan berita yang udah ada gitu ya, berdasarkan match abis Tottenham Hotspur. Jadi karena menang, karena udah mengamankan leg pertama yang mungkin menurutku sangat aman ya, karena 0-2 gitu, butuh 3 gol untuk Granada agar bisa lolos gitu, karena itu sulit banget 3 gol MU, kecuali goblok banget itu bakalan kebobolan 3 gol. Nah dari belakang mungkin De Gea di match ini akan main ya, karena nggak mungkin predikat kiper utama MU selama bertahun-tahun gitu terus udah nggak main di Premier League, diambil Dean Henderson, terus di Europa League nggak dimainin. Menurutku De Gea bakal main di sini, nggak ada alasan buat buat Dean Henderson lagi gitu, karena dia udah main di match Spurs sebelumnya ya, meskipun dia sangat bagus gitu kan di match itu, dia bikin beberapa kali clearance, beberapa kali save, itu tetap aja De Gea menurutku harus main di sini sih, karena ya dengan itu dia adalah kiper utama United sekarang. Di kanan menurutku AWB akan tetap main. Orang ini selama dia nggak cedera, dia nggak akan istirahat. Maksudku karena MU nggak punya AWB, di MU itu nggak punya pelapis, nggak ada pelapis dia. Siapa yang ada pelapis? Kecuali dia cedera, maka Lindelof yang akan main di kanan. Dan selebihnya mungkin Maguire atau Bailey yang akan menggantikan posisi Lindelof. Jadi itu selama AWB fit dia akan main, dan nggak ada berita cedera sama sekali dari AWB, dia fit, dia siap main. Dan performanya yang ya akhir-akhir ini oke punya bersama United. Menurutku nggak ada alasan ya AWB nggak main. Nah kemudian di back kemungkinan besar Axel Tuan CB yang akan main. Kenapa nggak Maguire? Maguire kena scores akumulasi kartu, maka posisinya Maguire kemungkinan akan digantiin kalau nggak Eric Bailly ya Tuan CB. Tapi Eric Bailly kemarin infonya kena COVID gitu kan, belum tahu dia udah fit untuk main apa belum. Sekalipun udah fit gitu kan, tetap fitnessnya harus kejaga gitu kan, harus ikut latihan bersama tim. Mungkin dia belum ikut latihan sama tim, jadinya mungkin Bailey nggak akan main di sini ya. Mungkin Ole akan menurunkan Axel Tuan CB yang sebenarnya oke di match kapan ya, pas lawan siapa ya, PSG kalau nggak salah, itu juga ngantongin Mbappe. Menurutku dia layak sih dikasih kesempatan main. Lindelof masih fit, meskipun dia bikin blunder kemarin lawan Spurs, tapi nggak ada alasan dia nggak main di sini, karena MU juga nggak ada back lain gitu loh, nggak ada back lain. Dan Lindelof dipastikan akan main sih kalau menurutku di sini. Di kiri Alex Telles pasti main, meskipun so fit. Alex Telles juga layak dapat kesempatan, dan sayang sekali di sini Shaw harus akumulasi kartu juga bersama Maguire, bersama McTominay. Jadi Alex Telles di sini pasti main sih menurutku sih. Alex Telles karena dia pelapisnya Shaw, dia harus bersaing dengan Shaw, karena menurutku Alex Telles ini juga bagus gitu kan. Cuma Shaw ini semenjak Alex Telles datang kan dia jadi terengginas gitu kan. Jadi nggak ada alasan buat Telles nggak main gitu. Di tengah yang menurutku ini ya, McTominay. Absennya McTominay karena akumulasi kartu berarti meninggalkan
Fred sendirian sebagai pivotnya MU. Di sini bisa aja Matic akan main karena MU menurutku nggak butuh gol lagi ya. Oleh pasti akan hold gitu kan. Dia pasti akan mungkin akan mengistirahatkan Pogba. Kalau emang Pogba mau diturunin, Pogba bisa saja main di sini bareng Fred. Atau mungkin malah Donny van de Beek juga main di sini gitu. Bisa aja karena pilihan Ole di lini tengah cukup banyak sih, cukup banyak dan fit semua kecuali bisa main semua kecuali McTominay gitu. Ini bisa aja atau mungkin malah Fred yang nggak dimainin gitu. Tergantung nanti Ole kebutuhannya seperti apa. Kalau emang kebutuhan Ole adalah hold kemenangan 2-0 itu nggak mau nambah lagi, maka Fred sama Matic adalah contoh partnership yang paling oke di sini karena mereka secara defense, secara work rate sangat 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 oke punya gitu. Di depan mereka mungkin aja ada Bruno Fernandes yang main lagi yang orang ini sepertinya selama dia nggak cedera dia pengen main terus kayaknya karena emang passionnya mungkin karena pemain-pemain seperti Bruno ini emang personalitinya seperti itu mungkin. Jadi ketika dia fit, dia nggak cedera, dia selalu ingin bermain apapun itu kondisinya gitu. Bruno kok nomor 9? Bruno nomor 18. Nah itu. Jadi ya itulah Bruno kemudian main di sini. Semisal emang keputusan Ole buat mengistirahatkan Bruno karena emang ini pertandingan yang menurutku udah di-secure ya gitu ya sama Manchester United. Mungkin Van de Beek juga akan diturunkan di sini. Kemudian nanti Bruno di bench dan bisa aja ketika Van de Beek nggak perform seperti biasanya, Bruno bisa dimasukin ketika United butuh variasi-variasi serangan baru gitu. Kemudian di kanan mungkin Juan Mata akan main ya. Ini bisa aja sih, bisa banget gitu. Juan Mata dimainin sini atau mungkin salah satu anak muda yang datang di pertengahan tahun ini ya, Amad Diallo bisa aja dia di starting 11 gitu. Di sini oleh banyak bawa anak muda gitu. Juan Mata aku udah lama nggak lihat Juan Mata main gitu loh. Apakah mungkin di sini dia akan diberikan kesempatan atau mungkin aja Daniel James kalau emang dia fit karena Daniel James juga cedera gitu kan, cedera dan belum sampai video ini dibikin dan berita Daniel James tuh newsnya Daniel James dia masih cedera, masih doubtful, masih diragukan untuk tampil. Tapi seandainya tampil mungkin Daniel James akan ada di sayap kiri karena di sayap kanan udah ada Ahmad atau Juan Mata. Juan Mata ini siap tampil dan di depan ada Greenwood, nggak salah lagi Greenwood terlibat dalam 2 gol MU ya kemarin ya ketika Spurs dan itu penampilan yang sangat oke dari Greenwood gitu. 1 assist dan 1 gol. Itu aja sih. Apakah mungkin Ole akan menurunkan ya paling seperti ini sih. Ole banyak bawa anak muda. Udah kelihatan di pagi ini udah aku lihat di training groundnya MU berlatih bersama first team. Dan itu that's all. Mungkin inilah squad yang akan dipakai MU di lawan Granada besok gitu. Semoga bisa menang ya karena tinggal ini kemudian semifinal ya kalau nggak salah ya. Itu bakalan ketemu Roma kalau nggak Ajax. Good luck buat MU. Thank you.